Assalamualaikum Santuy Mania Lovers. Bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda makan durian di hari ini? Oke, kali ini kita akan mengutak-utak film religi horor dari negeri jiran Malaysia. Yang nampaknya ini film memang sangat horor banget ya, dan juga banyak hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita petik. Film ini berjudul Munafik 2 2018. Dikisahkan ada seorang kiai ajengan atau ustadz ya bernama Adam. Adam ini selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, melalui narasinya ia selalu mengajak masyarakat di sekitar lingkungannya berbuat kebaikan. Tidak hanya itu, ia mengajarkan nilai-nilai dan ilmu agama serta dalam tanda kutip menjadi orang sakti ya dengan cara mengusir jin dan setan yang jahat. Selanjutnya scene beralih ke rumah seorang perempuan bernama Sakinah yang punya ayah yang sedang sakit. Ayahnya ini bernama Imam Malik ya. Dan sakitnya itu tidak bisa diobati dengan obat medis. Nah, Sakinah ini mempunyai anak yang namanya Ainah. Nah, dan Ainah ini nampaknya sedikit dimarahi oleh ibunya karena keberatan sang kakek dirawat di rumah. Nah, di suatu tempat terlihat ada seorang yang mengaku sebagai tokoh agama dan paling berilmu. Namanya adalah Abu Jar ya. Abu Jar ini dikenal sebagai seorang yang kultus agama di desa mereka. Salah satu tujuannya adalah membuat penduduk desa tidak percaya lagi dengan Allah dan ajaran Islam. Bahkan berkali-kali Abu Jar melakukan ajaran mempengaruhi masyarakat akan kekuatan kultusnya. Dia itu ya semacam mengaku Rasul, mengaku Nabi, atau bahkan mengaku Tuhan, begitulah ya, seperti itu. Nah, setiap orang yang menentang ajaran dia tentu saja akan dibakar dan dibunuh karena menolak ajakannya itu. Ngeri pokoknya. Nah, Sakinah yang bertemu dengan Abu Zar ini diancam oleh Abu Zar dan ditawarkan kesembuhan untuk ayahnya asal dia mau masuk ke dalam ajaran si Abu Zar ini. Sakinah yang teguh imanan kepada Allah tetap tegar meski diajak oleh Abu Zar. Nampaknya Abu Jar ini memang menyukai si Sakinah ya, dan dia ditawari jadi istrinya katanya. Kaulah yang buat agama rusak dan Islam disalah tafsir. Kemudian malam pun datang ya. Ustadz Adam dibayang-bayangi masa lalu kematian seseorang di dalam hidupnya. Dia memikirkan mimpi itu sebagai pertanda dan rekannya menasihati bahwa ya, mimpi itu adalah masa lalu. Kematian seorang perempuan yang bernama Maria itu, yang juga merupakan istrinya, merupakan hanyalah sebuah mimpi, begitulah kata si rekannya ini yang bernama Usman ini. Selanjutnya di markas Abu Jar, nampak dia mengaku lebih paham Quran dan hadis daripada yang lain. Dan pengikutnya nampaknya sedang ya seperti berzikir begitu ya. Tapi bukan kalimat-kalimat thayyibah, bukan kalimat zikir yang sebenarnya. Zikir nanahaon etalah. Dia mengajak pengikutnya berzikir terus dan ke surga bersamanya. Wadaw. Di rumah Sakinah ini terkejut ketika ayahnya sudah tidak ada dari tempat tidur. Dan ketika pintu tiba-tiba tertutup, Ainah sang anak mengajak Sakinah keluar, dan ketika dia melihat ke atas, kemudian anaknya pun diganggu ya sampai kasurnya bergoyang-goyang. Ainah berlari ke Sakinah sambil ketakutan. Dan ketika sampai di luar, Sakinah mendengar suara dari dalam sumur. Ketika dilihat ke dalam sumur, kaget juga ya. Luas. Dan Sakinah pun datang ke rumah temannya Adam untuk meminta tolong. Jadi si temannya Adam ini didatangi oleh Sakinah. Nah, Adam yang didatangi setan udah diganggu mempertanyakan keteguhan imannya.
Iblis itu memang begitu ya. Dan bertanya kenapa tidak semua manusia dibuat beriman kepada Allah untuk menggoncangkan keimanan azab itu. Dekat dia apabila bagaimana kamu bisa bilang kamu dekat dengan Tuhan? Apa? Nah, ketika si temannya Sakinah yang datang ke rumah Adam pun itu sedikit ditolak oleh emaknya Adam ya untuk pergi melawan Abu Zar. Emaknya Adam mengizinkan anaknya untuk pergi ke desa di mana ada Sakinah dan Abu Jar berada ya. Lalu Ustadz Adam pun terus mencari Sakinah. Dan tiba-tiba rewas Gusti, entah apa ya yang menarik kawannya itu ya. Kemudian Sakinah menyampaikan bahwa sang ayah sedang mengalami kesurupan. Ustadz Adam pun mulai membacakan ayat-ayat suci dan masuk ke dalam kamarnya Imam Malik, ini ayahnya Sakinah ya. Kemudian makhluk gaib pun menyerang Ustadz Adam dan kekacauan pun terjadi. Nah, ketika membacakan ayat-ayat suci, ada ular besar yang datang mencoba menyerang mereka lagi. Dan sesudah pergolakan tadi ya, akhirnya Pak Imam Malik ini pun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, akan tapi ada makhluk yang menggerogoti mayatnya Imam Malik. Dan ternyata itu adalah Sakinah yang kesurupan iblis. Dan dia mengeluarkan kalimah-kalimah berbahasa Arab yang isinya mengganggu tentang, mempertanyakan tentang keimanan manusia. Nah, di sini mulai ngeri-ngeri gini ya. Dia mengaku jin Yahud dan di luarnya pun sang teman Adam sama mengalami semacam ya kesurupan gitu ya. Si jin ini yang dalam diri Sakinah masih mengamuk sampai akhirnya dia kabur dan kemudian dikejar oleh Ustadz Adam bersama kawan-kawannya itu. Si iblis ini memanjat pohon, kekerekelan, edan. Dan dia tetap mengaku sebagai Tuhan dan lebih kuasa serta tetap mengaku akan mengganggu manusia untuk meninggalkan Islam sampai akhir zaman. Itu tugas iblis ya. Lalu Ustadz Adam dan kawannya membacakan ayat-ayat ruqyah. Ini menegangkan pisan ya filmnya. Dan Ustadz Adam pun mengeluarkan daun bidara ya, daun bidara ya, mohon maaf kalau salah ini. Daun bidara, mungkin ini ya. Sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Tapi nampaknya sang iblis ini tetap kuat ya, sambil menyebut-nyebut Ya'juj dan Ma'juj. Ngeri, ngeri. Nah, sampai akhirnya sang iblis pun pergi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar menegangkan nih film ya. Mengerikan begitu ya. Merinding lah gitu. Nah, si Sakinah pun menaruh dendam kepada Abu Zar di depan jenazahnya si ayah ini ya. Dia pun dinasihati oleh Ustadz Adam untuk bersabar. Nah, kemudian Ustadz Adam bersama dua kawan ini perahu. Dan Abu Zar datang, dia tahu bahwa Ustadz Adam yang telah menentang dia gitu kan. Dia tentang tuh Ustadz Adam tentang ilmu agama. Dan Abu Zar pun seolah meledek bahwa Ustadz Adam ini tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu yang tinggi gitu ya. Hanya dia yang punya ilmu hakikat. Sombong banget tuh ya. Kembali kepada Sakinah yang ditinggalkan Adam bersama rekannya sendirian bersama jenazah sang ayah ya. Atau kunaon pada ninggalkeun aing mah nya. Atuh nu hiji ya, dasar. Kelas serem atuh dah. Soak deka euy. Ima yakin ya bakal lain nu rewas deui lah. Siap-siap euy. Kan nya. Nah, betapa terkejutnya Sakinah setelah melihat jenazah sang ayah
sudah raib dan menghilang. Kembali ke perjalanan Ustadz Adam yang di perahu itu ya, dia mulai mendapatkan gangguan sihir lagi. Dan betapa terkejutnya ketika kedua sahabatnya sudah menghilang ya, sudah hilang. Oh, siapakah yang mengganggu Ustadz Adam di sana? Ya itu tadi sosok perempuan yang biasanya mengganggu dia dan juga biasanya mendebat, itu sosok iblis itu ya. Nah, ketika ada suara memanggil-manggil dari dalam air, seketika Ustadz Adam pun ada yang mencekik dan ternyata mimpi lagi ya. Mimpi lagi yang mengganggu, dan ternyata Adam ini udah tidak sadarkan diri selama beberapa jam di rumahnya. Dan sang ayah menjelaskan bahwa jenazah Imam Malik sudah dikebumikan gitu ya, ayahnya si Sakinah. Scene beralih kepada Abu Zar yang nampaknya akan mengorbankan anaknya Sakinah yang mau dibunuh, dianggap telah sesat. Akhirnya Sakinah pun datang dengan membawa dekol kampak eta teh. Alah pokoknya paragi mulahan suluh di dieu banyak. Dengan membabi buta dia pun menggaplok-gaplok pengikut Abu Zar dengan dekolnya di tangan. Sampai di depan Abu Zar, Sakinah berteriak dia akan rela mati untuk anaknya. Gitu ya. Dan ternyata Abu Zar pun melepaskannya dengan anaknya ya, entah apa lagi yang dia rencanakan berikutnya. Dan akhirnya Sakinah dan anaknya bersembunyi di sebuah guha. Nah, kembali ke Adam yang dia sedang batuk gitu ya, dan ternyata ada sosok kelabang ya yang keluar dari mulutnya, dan dia tiba-tiba diserang oleh sosok kiriman Abu Zar itu. Nah, Ma dan ayahnya itu terkejut ketika mencari Adam yang memang sudah tidak ada di rumah ya, Ustadz Adam ini. Mereka mencari-cari, dan si emak yang melihat ada tetesan darah di sana mencoba melihat ke balik pintu, menutupnya, dan si emak pun diserang oleh teuing oleh naon, pokoknya mah diserang lah gitu. Nah, tiba-tiba Ainah pergi keluar dari gua ya, dan dikejar-kejar oleh Sakinah. Dan ternyata saya baru tahu ini Sakinah ini ternyata mantan istrinya Abu Zar, dan Ainah ini adalah anak kandungnya Abu Zar. Oh, gitu ya. Dan siapa itu atuh nu dipeluk Sakinah teh eta? Ya, kembali ke Ustadz Adam yang kembali diganggu oleh bayangan kematian di seseorang itu ya, seseorang di masa lalu. Dia melihat sosok dirinya sendiri yang penuh dengan noda darah dan mengatakan bahwa dia merasa bersalah dan mulai menggoyahkan keimanan si Adam ini ya. Dan oh my god, ternyata itu adalah sosok iblis yang mencoba menjauhkan Adam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan si iblis ini bilang bahwa orang yang paling dia sayang sedang bertemu dengan malaikat Israel. Dan akhirnya terkejutlah Adam ini karena dia teringat sama siapa? Sama ibunya ya, yang tadi. Nah, Sakinah bersama Ainah yang sedang dikejar abret-abretan gitu ya oleh Abu Zar dan wadia baladnya di tengah hutan. Ia berhasil bersembunyi dan lolos dari kejaran mereka. Dan ternyata nggak jadi ya kok lolosnya, karena tertangkap kemudian disiksa oleh Abu Zar. Tetapi Sakinah memang luar biasa ini ya, tetap kuat dan kukuh dengan keimanannya. Tapi ini kok ada pengikut Abu Zar yang mirip artis ya, Atta Guludug. Nah, ternyata Sakinah berhasil bangkit dan mencoba melawan Abu Zar. Tapi apalah daya ya, Sakinah ini malah dihajar habis-habisan oleh si Atta Guludug tadi ya, pengikut Abu Zar, sampai babak belur. Kejam bener ini ya. Kembali ke Ustadz Adam yang berlari ke rumahnya, dan ternyata dia sudah tidak pulang sehari semalam.
Nah, ketika dia kembali dan mencari emaknya, ternyata emaknya sudah meninggal dunia. Dia dibunuh oleh sang iblis. Adam pun mengamuk-ngamuk dan menyebut nama Abu Zar lah yang telah membunuhnya. Tapi ayahnya kemudian meredakan amarahnya. Nah, dan dia bilang, ya carilah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang putus asa lah. Ayah dah tak sanggup. Tengok kau gagal lagi. Kemudian Sakinah yang masih disiksa terus-menerus, biar apa? Biar dia meninggalkan keimanan pada Allah, tetap tidak bergeming ya. Dia pun dibaringkan, dan ternyata si Abu Zar ini nampaknya akan melakukan ritual edan di tempat ini. Entahlah ritual apa ya. Kemudian Ustaz Adam mengumpulkan para warga dan menerangkan tentang kesesatan Abu Zar. Wah, warga menyebut mereka takut karena Abu Zar ilmunya lebih tinggi daripada mereka. Namun Adam tetap meyakinkan mereka tentang kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Abu Zar datang menantang si Ustadz Adam, dan dia mengaku lebih paham terhadap Quran daripada Adam. Dan Ustadz Adam bilang, aku rela mati demi Islam. Wih, mantap ini ya jawabannya. Nah, tiba-tiba ketika Ustadz Adam ini mau pulang ya, tiba-tiba datang si Atageledek ini ya, Ataguludug ya, anak buah Abu Zar, dan memukul Adam sampai pingsan. Nah, ternyata Abu Zar ini memasukkan Adam ke dalam peti itu, dan disimpan di dalam rumah kosong sendiri. Ada ngeri coy. Dan tiba-tiba ada tangan yang menggerayangi dia, dan Ustadz Adam pun membacakan ayat kursi. Dan alhamdulillah Adam berhasil ya keluar dari peti laknat ini. Nah, tiba di satu ruangan yang dipenuhi oleh mayat yang seperti digantung. Ya, Adam kembali. Siap-siap ini ada jump scare ya. Mungkin ya. Oh, ternyata ini adalah korban-korban Abu Zar yang telah dibakar ya, karena membangkang dia. Jadi yang dibangkang langsung dibakar dan digantung di sini. Kemudian muncullah sahabatnya Adam ini dan sang ayah. Nah, ternyata mereka datang ke sana untuk mencari Adam. Lalu tiba-tiba sosok Adam yang memang sudah dirasuki oleh seseorang makhluk maksudnya, menyerang mereka yang penuh dengan amarah. Beruntung sahabatnya Adam dan sang ayah ini membacakan ayat-ayat ruqyah, dan Adam pun terjatuh. Dia mencekik sang ayah dan membisikkan penggoda keimanan pada sang ayah. Ya, ini memang tugasnya setan ya, yang selalu mengganggu manusia dengan was-was begitu ya. Ma'rifatuhu 'anil Qur'an qalilan huwa laysa ummati Rasulillah. Nah, Adam yang sudah mulai tersadar memanggil-manggil sang ayah. Dan tiba-tiba sang sahabat ini dibunuh dengan cara ditusuk di leher oleh si Abu Zar sampai meregang nyawa. Kemudian Abu Zar menyeret Adam di tengah-tengah warga, dan Abu Zar memfitnah Adam dengan menyuruh Sakinah mengaku bahwa Adamlah adalah orang yang berdusta dengan nama agama. Tentu saja si Sakinah ini diancam ya, karena takut anaknya dibunuh. Nah, ketika warga meminta bukti pada Abu Zar tentang dustanya si Adam ini, tiba-tiba ada seorang kawannya Adam, Ustadz Adam yang bernama Usman ini, ternyata dia malah berbelot pada Abu Zar dan ikut memfitnah Adam. Waduh. Kekacauan terjadi ketika sang ayah dihajar oleh pengikut dari Abu Zar. Dan ternyata ketahuan sekarang bahwa si Usman inilah ya yang membunuh Maryam, istrinya Adam, dengan cara mendorongnya dan membuat Adam ini merasa bersalah selama 20 tahun. Oh gitu ya.
Dan dia ternyata melakukan ini ya, memfitnah si Adam di depan warga, diantaranya karena Utsman ini merasa iri karena Adam lebih dianggap ustadz oleh yang lain daripada dia. Kayak gitu nasi Utsman. Nah, akhirnya Ustadz Adam yang sudah mengetahui semuanya, dengan segenap kekuatan dia menyerang Abu Dzar dan mencekeknya. Namun Abu Dzar yang tentu saja dibantu oleh At-Tagiledeg dan pengikutnya berhasil menangkap Adam dan akan menghukum mati dia seperti yang lain. Adam diseret menuju tempat eksekusi, dan Adam pun tetap bersikukuh dan menyebut Abu Dzar ini akan masuk ke neraka jahanam dan disiksa dengan pedih. Lalu Adam tiba di tempat eksekusi, tetapi Ustadz Adam ini tetap yakin dengan kekuatan Allah dan menolak ajaran Abu Dzar. Dan ternyata si Sakinah dan Utsman pun sebetulnya menolak apa yang dilakukan Abu Dzar ini, karena dia melakukan itu karena Abu Dzar berjanji dia itu tidak akan membunuh Adam. Tapi ternyata Abu Dzar ini ingkar ya, namanya juga pendusta ya. Tentu saja dia tidak akan membiarkan Adam hidup. Adam pun tergantung di sana, dan dia tetap menyerahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Utsman pun terbayang-bayang perkataannya pada Adam yang bilang mau tetap berdakwah di jalan Allah. Dia pun bersimpuh minta maaf, minta ampun pada Allah. Dan Sakinah pun ternyata bertekad untuk menolong. Tapi apa yang terjadi? Ketika Sakinah yang ingin menolong Adam, dia pun dieksekusi oleh Abu Dzar. Kok Abu Dzar ini dilihat-lihat mirip itu ya, pesulap Indonesia yang suka nggak bisa ngomong itu ya. Oke, Abu Dzar masih dengan kesombongannya ya. Dia tetap menggoda keimanan Ustadz Adam. Dan berkelebatlah bayangan-bayangan. Dan ternyata sadarlah Adam ini, ternyata emaknya dibunuh oleh Adam sendiri ketika Adam ada dalam pengaruh Abu Dzar. Lalu ketika Adam sudah menyerahkan diri semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba datanglah petir yang menyambar-nyambar dan angin bergemuruh. Adam pun mengumandangkan doa dan menyerahkan semuanya pada Allah semata. Lalu kekacauan pun datang, dan atas kekuasaan Allah, pengikut-pengikut Abu Dzar terbakar satu persatu. Dan Abu Dzar pun modar, timbul tembok yang runtuh. Dan alhamdulillah Adam pun selamat atas segala godaan iblis-iblis di sana. Dan Abu Dzar yang sudah mirip Fir'aun ini ya, akhirnya modar semodar-modarnya. Nah, setelah menuntaskan tugas, ternyata Ustadz Adam pun meninggalkan dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan film pun telah berakhir. Oke, bagaimana Lur? Hikmahnya bagi kita ya, intinya janganlah kita mencoba-coba jauh dari Allah ya. Jangan bergantung pada selain Allah, dan selalu taatlah kepada Allah. Karena syaitan itu akan selalu membisikkan kita supaya kita jauh darinya dengan cara apapun dan di situasi apapun. Sampai jumpa lagi, mudah-mudahan ada hikmah untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.